Pak Datuk. Selamat malam, Pak Irwan. Ya. Kemudian Pak Andre Rusyadi, anggota DPR RI, juga sudah bergabung, tapi beliau sedang tamu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam ini kita mendiskusikan topik yang menarik terkait dengan perkembangan COVID-19 ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, kemudian juga petinggi-petinggi negara ini di Jakarta, upaya kita untuk berdampingan dengan COVID-19. Cuma memang menarik apa itu new normal life ini, karena kita belum selesai memahami apa itu COVID, ternyata sudah ada lagi gagasan baru yang dikemukakan oleh para petinggi kita. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebelum kita mulai diskusi, kita minta Pak Dr. Wendra untuk menyampaikan kata takzim pembukaan acara kita. Silakan Pak Dr. Wendra. Baik, makasih Bang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Wali Kota Payakumbuh, Bapak Reza Palevi dan Bapak Reza Palevi, dan kemudian Pak Datuk Febi, politisi Ketua DPP PKB, FB Institut yang kita hormati, dan Bung Andre tadi yang sudah bergabung minta izin sebentar. Paling tidak kita dari portal Institut dan bakaba.co kita rutin mengadakan diskusi 2 kali seminggu. Mudah-mudahan nanti sambil bergabung yang lain ini kawan-kawan yang lain bergabung. Biasanya diikuti oleh hampir 100 orang peserta. Diskusi ini juga kita live-kan di YouTube, di channel YouTube Bakaba Channel, dan juga di FB-nya Sumber Time, yang biasanya ditonton antara 1.000 sampai 2.000 penonton. Karena di Zoom ini terbatas di 100, maka kita coba linkkan di FB Sumber Time. Mungkin yang jadi topik diskusi kita kali ini adalah bicara tentang ketika the new normal life yang kemudian diapakan oleh pemerintah, yang sedang dikampanyekan pemerintah. Sementara pada hari ini, kita khusus Sumatera Barat, data hari ini kita kalau saya nggak salah datanya ada 510 pasien positif COVID-19, dan ini menjadi menjadi catatan kita bagaimana Sumatera Barat ke depan, karena angkanya terus bertambah. Kemudian juga kita lihat Pak Wali, Pak Reza juga di Kabupaten Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan daerah lain sebelum Lebaran terjadi penumpukan massa luar biasa untuk berbelanja, Kota Padang juga, dan alhamdulillah pada Lebaran tidak ada orang yang ke tempat wisata. Mungkin ini kita minta nanti dari narasumber bagaimana the new normal life itu di Sumatera Barat, walaupun kemudian kalau Buya Gus Rizal dari Ketua MUI Sumbar tidak menggunakan istilah normal life itu, tapi lebih menggunakan istilah Islamic lifestyle kalau menurut Buya Gus Rizal, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang akan kita diskusikan ke depan, karena bagaimana konsepnya ke depan itu kita walaupun sudah dapat catatan tadi PDF, tapi bagaimana untuk Sumatera Barat ini mungkin Pak Wali Kota Payakumbuh, kemudian politisi yang juga Pak Febi yang banyak dengan ke pusat ini, anak muda, kemudian Bung Andre, kan kemudian sebenarnya DPRD Sumbar sebenarnya satu, jadi Supardi, tapi tabrakan sehingga beliau minta izin tidak bisa bergabung pada malam hari ini karena ada kegiatan pas bergabung kegiatan Dewan. Mungkin itu dari hantaran kata dari saya. Cuma dari yang masuk ke chat kami di Bakaba di Portal Bangsa, yang paling menakutkan dari orang-orang adalah ketika menghadapi live ini adalah ketika anak-anak masuk sekolah, terutama anak-anak PAUD, anak SD dan anak SMP. Ini yang mereka takutkan. Kalau SMA mungkin sudah bisa menjaga diri atau perguruan tinggi. Mungkin itu pandangan-pandangan ke depan yang kami mintakan kepada narasumber. Mudah-mudahan ini catatan ini menjadi penting. Bagaimana kita Sumatera Barat ke depan selain menyelamatkan ekonomi Sumatera Barat yang terdampak, juga yang paling penting menyelamatkan jiwa raga masyarakat Sumatera Barat. Mungkin itu Bang Iwan. Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota Payakumbuh, dari Reza Palevi, dan Pak Datuk Febi
dan Bung Andre yang kemudian tadi sudah minta izin. Makasih. Oke. Dan saya lihat juga nih banyak yang hadir. Ada dari Novel dari Victoria, ada Denny Dinapis, ada Esmetron, kawan yang hadir, dan beberapa dokter dari Palembang yang juga hadir, dan beberapa kawan-kawan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebagaimana sudah kita hantarkan tadi, tentu bagaimana duka cita di lapangan yang paling paham karena kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah itu berhadapan dengan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat, terkhusus secara ekonomi. Maka tentu diskusi ini akan semakin menarik ketika masyarakat belum selesai persoalannya mereka hadapi, kemudian muncul lagi tema baru New Life ini. Pak Reza, silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Wen, para ketua dan semua hadirin yang berbahagia. Pertama saya ucapkan dulu selamat Idul Fitri dulu, mohon maaf lahir batin. Kalau new normal ini kami melihatnya dari sisi setidaknya sebagai sebagai katakanlah diamanai pengambil keputusan, walaupun di level yang sangat-sangat kecil ya, di kota Payakumbuh yang ya penduduknya nggak seberapa lah. Kalau dibandingkan kota Bandung mungkin 1 kecamatan lah dibanding ya. Nah, tapi yang menjadi perhatian kita, tentu kita bisa melihat sebuah tren. Buat apapun negara, sehebat apapun negara, pada akhirnya dia terpaksa berdamai dengan COVID. Yang saya lihat. Amerika sudah mulai, Eropa sudah mulai, mungkin beberapa negara Asia juga sudah mulai. Kenapa demikian? Karena memang membatasi diri atau melakukan pembatasan selama ini ternyata juga tidak efektif. Tidak efektif itu maksudnya begini. Jangan dilihat dari sisi kebandelan masyarakat ya. Kalau bandelnya banyak bandel, tidak mengikuti protokol COVID. Tapi dari sisi hal tertentu lainnya ada bagusnya kita melakukan PSBB atau pembatasan. Pembatasan yang utama itu sebenarnya menurut kami bukan menghindarkan orang dari virus COVID, tapi hanya memperlambat laju orang terkena COVID. Sebab kalau orang dikatakan pembatasan itu menghindari kita dari COVID, faktanya India itu lebih keras dari kita, lebih lockdown oleh istilah kita ya. Kalau kita kan tidak lockdown, semi lockdown lah. Nah, India itu lockdown. Tapi bisa dilihat sendiri India seperti apa. Mereka juga kewalahan. Malah belakangan ini lebih berat dari kita masalahnya. Dan cenderung naik terus. Itu yang kita lihat India. Jadi artinya apa? Yang kita lakukan hari ini sebenarnya sudah relatif bagus. Dengan istilah katakanlah PSBB dan sejenisnya, itu kita hanya memperlambat laju orang terkena COVID. Apa tujuannya? Karena salah satu menurut kami tujuan utama itu adalah sarana kesehatan kita itu sebenarnya minim sekali dibandingkan misalnya negara maju seperti Eropa, seperti Amerika, Australia, dan negara-negara Asia Timur. Nah, kalau seandainya terjadi penumpukan dalam satu saat orang terkena COVID dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia, bisa dibayangkan seperti di dalam berita-berita yang ada di Eropa, di Amerika, orang bertumpuk di rumah sakit sampai di luar rumah sakit dibiarkan saja. Yang tidak bisa terselamatkan atau yang sudah sekarat dibiarkan mati. Itu akan terjadi juga pemandangan seperti itu di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini kita belum lihat pemandangan seperti itu. Nah inilah untungnya PSBB ini.
Tapi kita sering menilainya, kok nggak berhasil itu. Ya memang orang Indonesia pada-pada. Udah dari dulu itu ceritanya ada. Saya juga di lapangan mengalami hal yang sama. Artinya contoh pakai masker aja. Saya bikin aturan gimana caranya orang kalau ke pasar harus wajib pakai masker. Itu mewajibkan orang pakai masker aja dulu perlu waktu seminggu melatihnya. Itu pun kami membutuhkan sekian puluh polisi, sekian puluh tentara, sekian puluh pula Satpol PP. Baru orang masuk pasar tuh mau pakai masker. Maskernya pun dikasih. Bayangin, itu hanya satu perilaku. Belum menjaga jarak, belum cuci tangan, udah kita siapin semuanya. Tapi tetap aja belum siap mereka. Kalau ukurannya itu, kita pasti belum mampu. Masyarakat kita di lapau-lapau masih rajin ke lapau. Masih rajin, ya mengubah pola hidup kan susah. Kalau nggak ke lapau orang-orang ini stres, nggak minum stres juga dia. Jadi banyak hal nggak mudah bagi kita. Nah inilah keadaan seperti ini. Kemudian ekonomi lah yang faktor pemicu utama selain hal lain seperti beribadah, ke masjid, segala macam ini tetap ditentang. Nah tapi yang paling keras tentangan cara pembatasan ini adalah masalah ekonomi. Nah, berkompromi dengan COVID ini ada pembenarannya menurut kami. Kalau dari data-data yang ada, itu terakhir saya lihat sekitar 86% itu orang terkena COVID adalah OTG. Tak ada gejala. Orang ini tidak ada gejala. Dia jalan kemana aja kita nggak tahu kalau nggak diperiksa. Kalau nggak diambil PCR-nya dia tidak. Nah, itu 86%. Yang meninggal sampai terakhir ini baru 0,03%. Kita termasuk, kalau menurut saya, ini datanya relatif jauh lebih bagus dibandingkan Amerika. Lebih jauh dibandingkan Eropa. Cuma kadang-kadang kita mengejek PSBB ini kayak apa gitu ya. Apaan sih PSBB bla 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 gitu kan. Tapi di belakang itu perlu kita lihat desain apa yang perlu kita ciptakan untuk bangsa ini sehingga menang melawan COVID. Ini yang paling penting. Nah, karena juga termasuk bangsa kita tidak bisa tahan lama-lama terhadap urusan COVID ini, terutama masalah ekonomi, ya bayangkan, kita nggak mungkin bayarin orang tiap hari. APBD kita, baik umum masih mending. Tadi saya dengar oleh Kota Padang ada yang tinggal sedikit. Sudah nggak sanggup lagi kalau sampai akhir tahun gitu. Nah, kalau baik umum mungkin sampai akhir tahun masih sanggup lah. Kita sudah setting anggarannya seperti itu untuk COVID. Sepanjang tidak ada lonjakan-lonjakan yang terlalu drastis ya. Nah, namun hal seperti ini mendorong kita semua orang untuk kembali beraktivitas. Nah, inilah mungkin yang diistilahkan oleh Pak Jokowi atau pemerintah kita dengan new normal. Ya, saya lihat new normal ini adalah normal dengan pembatasan-pembatasan tertentu dengan atau new normal ini adalah normal dengan protokol COVID sesuai dengan ya setiap bangsa ya punya cara sendiri. Ya saya lihat, saya coba bicara dengan orang bagian pendidikan, Pak, ini kalau bisa kita sekolahnya Pak nggak usah lama-lama, nggak usah jam istirahat ada, langsung aja 2-3 pelajaran. Tapi kelasnya dibagi 2. Ada kelas pagi sama kelas sore. Nah, cek dulu orang-orangnya, guru-gurunya. Nah, gitu contohnya, biar tidak terkena COVID. Kemudian, saya tanya lagi, gimana kalau kantor? Ya, kantor kita shift bikin aja 2 shift. Lebih panjang lagi, jam 8 sampai misalnya jam 6. Bagi 2 shift aja. Ini juga contoh. Transportasi mungkin yang begitu dan lain-lain itu mungkin saya lihat gitu ya. Namun satu hal yang pertanyaan saya paling menggelitik ya Pak Ibu, itu yang 86% tadi nggak pernah disentuh-sentuh ceritanya oleh orang-orang ini, orang-orang pengambil keputusan. Bahwasanya ada 86% orang OTG. Kalau kita lebih berani lagi, maka biarin aja nih orang kena, nggak apa-apa. Yang diamankan, yang perlu diamankan adalah orang yang rentan. Orang yang rentan itu mungkin anak-anak, mungkin juga
orang yang berpenyakit. Nah, ini terlalu berani menurut saya pernyataan saya ini. Cuman perlu dikaji. Karena kita ini kan lagi melawan COVID ya. Nah, ini barangkali sementara begitu dulu Pak Irwan. Kita beri kesempatan lagi yang lain bicara dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam intro lah. Terima kasih. Pak Iwan. Mic-nya Pak Iwan. Oh ya, terima kasih Pak Reza Palevi. Ya, sama-sama. Memang menjadikan sesuatu yang baru ke hadapan masyarakat kita memang kerjaan yang berat. Oleh karena itu memang istilah ini dekat dengan upaya-upaya untuk membangun kehidupan yang baru. Cuma memang tetap persoalan ada. Ya, kita anggap saja mungkin test case untuk melihat COVID-19 ini bagaimana pergerakannya di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Datuk Reza. Baik, selanjutnya kita minta kepada Datuk Pebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wan, Dr. Wendra, Pak Wali Kota, dan teman-teman semuanya yang berkesempatan bergabung pada malam hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bahwasanya suka tidak suka, siap tidak siap, new normal ini akan kita laksanakan. Sebenarnya di Sumatera Barat, status PSBB ini baru akan berakhir di tanggal 29 Mei. Dan pemerintah provinsi tentu bersama pemerintah kabupaten kota berdasarkan rapat tadi, nanti di tanggal 28 akan memberikan penalti apakah ini dilanjutkan, apa sudah dihentikan. Banyak hal sebenarnya kita belajar dari permasalahan COVID ini sendiri. Semua kepala daerah mungkin telah berupaya dengan caranya masing-masing. Ada yang caranya bersahabat, ada yang caranya vulgar, tapi vulgar juga tidak menjamin tingkat penyebaran COVID-nya sedikit. Orang masuk Kota Padang itu susahnya sedemikian rupa. Bahkan ketua KPU pun harus pakai viral-viral gara-gara enggak masuk Kota Padang. Tapi yang terjangkit positif paling banyak itu Kota Padang. Harusnya ini juga menjadi catatan. Jadi banyak sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama dengan new normal ini. Yang pertama sekali tentang kesiapan. Beberapa hari yang lalu Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim sudah menyampaikan mungkin akan segera dimulai kembali kegiatan belajar mengajar. Apakah kegiatan belajar mengajar ini di daerah kita di Sumatera Barat ini sudah siap untuk kita laksanakan? Dengan jumlah siswa kadang-kadang satu kelas ada yang 35, ada yang 40, kadang-kadang duduknya berdekatan. Tentu ini tidak sesuai dengan standar COVID-19, protokol kesehatan. Apalagi untuk anak-anak yang masih sekolah dasar. Jangankan pakai masker, kadang-kadang pun maskernya bisa tukar-tukaran. Ini siapa yang mau ngawasin anak-anak ini? Ini kan rentan. Kemudian apakah semua sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan handphone portable-nya? Kemudian apakah sekolah itu ruangan kelas itu juga sudah di spraying disinfektan? Tentu banyak hal yang harus benar-benar kita siapkan. Tadi saya juga dengar ada kabupaten kota, bahkan Kota Padang itu uangnya hanya tinggal 11 miliar. Hanya cukup untuk bayar gaji aja bulan depan. Tapi itu kan juga bukan solusi. Karena uangnya terbatas, kemudian PSBB sudah minta dicabut. Padahal Padang itu proteksinya luar biasa. Artinya kerjasama pemerintah, kerjasama kepala daerah
Tapi yang terpenting adalah dari keinginan masyarakat itu sendiri mau tidak menahan laju COVID-19 itu agar tidak melebar. Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, sudah dibagi gratis saja masker kadang tidak dipakai. Udahlah, kita lihat banyak di halaman depan koran, kabupaten kota sudah melakukan yang namanya physical distancing, social distancing di luarnya. Tapi di dalam pasar itu ya juga dempet-dempetan juga berbelanja ibu-ibu. Kalau di luarnya jarak-jarak. Yang difoto kan yang di luar-luar. Yang di dalam mungkin kurang terekspos. Tentu saja new normal ini menjadi apa yang harus kita lakukan. Misal saja perilaku-perilaku yang selama ini mungkin tidak kita lakukan, dengan COVID-19 ini akhirnya semua orang sebelum masuk rumah, sebelum bertemu, tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak. Dan tentu saja new normal ini, pembatasan-pembatasan ini yang regulasinya yang harus dipahami dan tersosialisasikan dengan baik. Misalnya objek wisata mau dibuka kembali, destinasi tujuan wisata juga sudah mulai dibuka kembali. Tapi apakah batasan-batasan ini sudah tersampaikan dengan baik pada para pelaku pariwisata? Apakah itu pedagang rumah makan, apakah itu tour guide, apakah itu bus-bus pariwisata? Kalau memang ini juga akan segera diberlakukan. Kemudian tentu saja banyak hal yang sangat terpenting bagaimana pesan-pesan, aturan-aturan ini, regulasi-regulasi ini yang benar-benar sampai kepada masyarakat bawah. Mereka juga, apa itu yang disebut new normal? Ya mungkin bahasanya ya pakai bahasa Minang aja. Kalau new normal itu susah dimengerti, ya kita pakai saja bahasa lokal. Bahasa Paiku, wah, aban tu acara siswa, lihat cuci tangan ke Basobo. Mungkin itu jauh lebih dipahami. Mungkin kalau Bayu bisalah memahami, tapi yang di Mudia kan tentu tidak mungkin juga new normal apa pula lah new normal boleh. Sedang yang normal kok supaya tambah lo new normal. Jadi tentu ini yang terus menjadi bagaimana kemampuan pemerintah daerah, tentu saja instansi terkait untuk bisa menyampaikan pesan-pesan ini secara langsung. Tapi kita juga melihat ada beberapa daerah di Sumatera Barat ini yang melakukan self mandiri, artinya dia bisa melakukan sendiri, mengajak masyarakat untuk memberikan penyadaran bagaimana kita menghadapi dampak COVID ini. Dan tapi memang aturan-aturan ini yang seharusnya sama. Kalau kita masuk ke Padang tidak boleh, harusnya orang tidak boleh juga keluar Padang. Karena Padang itu menjadi carrier. Kayak Sawalunto itu tidak ada awalnya. Masuk green area, zona hijau. Tapi karena istrinya datang dari Padang ke Sawalunto, maka ada yang positif COVID-19. Jadi tentu batasan-batasan ini juga harus sama-sama. Jangan mau masuk Padang yang dilarang, tapi orang Padangnya di situ yang sudah ada zona merah itu boleh kemana-mana. Jadi tentu ini yang perlu menjadi catatan kita bersama dan mengingatkan dan mengajak semua pihak. Kalau memang sekolah mau dibuka, ya bagaimana sekolahnya? Bagaimana standar protokol kesehatan untuk anak SD, anak TK, anak PAUD, dan bagaimana dengan anak SMA, SMP, tentu ini pasti berbeda. Kalau memang semuanya harus sama, jaga jarak, apakah anak SD ini sudah bisa memahami jaga jarak seperti apa? Apakah kemampuan, apakah ketersediaan para guru dengan membagi kelas ini cukup atau tidak? Atau memang kita cari mana yang paling sedikit mudaratnya, yang banyak manfaatnya. Kalau memang harus seperti sekarang ini, untuk anak SD diberlakukan, diperpanjang, ya silakan diberlakukan. Kalau mungkin anak SMA sudah mulai sekolah, mungkin anak SMA yang sudah mulai memahami physical distancing, social distancing, tentu ini juga harus ada pembedaan-pembedaannya. Dan yang paling perlu adalah dampak apa dan akibatnya apa dan bagaimana cara menangani. Sehingga regulasi, baik itu melalui surat edaran gubernur, surat edaran bupati wali kota,
semuanya sama, dan tentu saja pesan yang disampaikan itu juga sama dimengerti di bawahnya. Jangan nanti petugas yang paham, sementara masyarakat tidak paham. Dikasih masker, suruh pakai, yang disampaikan, nggak biasa mau nggak cocok mau pakai masker doh. Ini kan hal-hal yang menurut kita adalah perlu diedukasi, dan memang kita melihat pasien yang terdampak COVID-19 Sumatera Barat itu dengan wilayah ini jauh lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat yang memiliki 33 kabupaten kota. Kita sudah 500 lebih, sementara Sumatera Utara itu hanya 309. Padahal wilayahnya lebih luas, dan katanya Sumatera Barat itu, Sumatera Utara itu susah diatur, tapi ini bisa terminimalis angkanya itu. Mudah-mudahan saja tentu apa yang telah dilakukan, kita terus mendorong pemerintah dan mengajak masyarakat luas agar benar-benar memperhatikan imbauan pemerintah. Dan tapi kita harapkan apapun aturan yang akan ditetapkan, apakah nanti mau diperpanjang pada tanggal 28 ini PSBB atau tidak, tentu regulasinya yang harus benar-benar sampai ke tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dulu Pak Irwan. Terima kasih Haji Pebi. Sebenarnya saya sambil menunggu Bang Andre ini, mungkin sedikit bisa Haji Pebi jawab. Ini jenis kelamin new normal life ini apa nih Pak Haji Pebi? Tanya Pak Dr. Wendra itu. Oke. Baik, terima kasih Haji Pebi. Ini Pak Andre masih dengan tamu beliau. Nanti kita sambung dengan beliau. Untuk pembanding diskusi kita sudah bergabung bersama kita Pak Dr. Emeril Catra. Mungkin kepada Pak Dr. Emeril Catra ini pertanyaan ini kita sampaikan, jenis kelamin dari new normal life ini apa nih Pak M? Silakan Pak M. Ya, silakan Pak M. Assalamualaikum. Di sore sih Pak. Lanjut Pak M. Sepertinya kendala internetnya itu Pak Iwan. Halo Pak M. Halo. Oh ya, silakan Pak. Halo. M. Ya, silakan. Halo Pak M. Baik, karena terputus, karena jaringan yang mungkin kita tidak tahu, apakah karena PSBB juga mungkin, sehingga terputus-putus. Kita minta pada Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Halo. Halo, Pak Hermawan. Baik, ini juga jaringan terputus. Kita sebelum Pak Andre Rosiade menyampaikan pemikirannya terkait dengan diskusi kita malam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita buka saja diskusi pada malam ini. Silakan ada di antara Bapak-bapak dan Ibu yang mau bertanya terkait dengan pembahasan kita malam ini. Boleh silakan kepada Haji Pebi, boleh kepada Pak Reza Palepi, Wali Kota Payakumbuh, atau memberikan pandangan tersendiri terkait dengan tema ini. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Pak Hasanuddin Pak. Oh ya, silakan Pak Hasanuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Irwan sebagai
moderator, Pak Wali Kota, Pak Febi, dan kawan-kawan semua. Tadi misalnya ada Pak Hermawan, Pak Eri Mevri, dan lain-lain. Kalau Ambo lebih cenderung melihat persoalan itu ada dua hal ya. Dari satu sisi kan memang kita melihat apa adanya keadaan kini dengan segala karut-marutnya, baik dari sikap masyarakat yang karengkang atau apalah istilahnya, kemudian kebijakan yang karena itu berpengaruh pula pada kebijakan yang tarik menarik baik dari sisi menghadapi masyarakat yang tidak patuh, kemudian kepentingan ekonomi, kapitalis dan sebagainya. Jadi kondisi seperti itu kan kita sebut sebagai desain ya, sesuatu yang apa adanya. Tetapi Abang lebih cenderung melihat berdasarkan apa adanya itu, keadaan deskriptif itu, kita berpikir tentang sesuatu yang preskriptif, sesuatu yang desolen gitu ya. Jadi dengan keadaan yang kini kita memahami bahwa ternyata banyak hal yang mesti kita benahi di dalam masyarakat. Misalnya dalam hal ketergantungan masyarakat kita saat ini baik di Minang maupun di Indonesia terhadap impor sayur mayur, buah-buahan dan segala macam. Ini kondisi kini sesungguhnya memberi peluang pada kita untuk bangkit ekonomi pertanian sayur mayur buah-buah kita untuk bangkit, untuk paling tidak menjadi pasokan untuk daerah sendiri, kalaupun tidak bisa bersaing di tingkat ekspor gitu ya. Jadi momen kini Ambo Celik itu adalah sesuatu yang perlu kita manfaatkan untuk membangun ke depan. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Kalau di perguruan tinggi selalu orang mengajarkan daring apa, kuliah manual sajalah gitu. Jadi banyak dosen, banyak mahasiswa yang ingin kuliahnya ya manual, tatap muka, bahkan kalau diberi metode KKNI mahasiswa harus aktif ya, active learning, mahasiswa cenderung tidak mau, dia mau suku mencawan gitu ya. Jadi ketika dosen mau membagi tugas, ini protes. Bapak atau Ibu mengajak kembali menyuruh kami mencari kerajo surang atau Bapak memberi ilmu kan gitu. Mohon maaf Pak Hasan, kita pakai bahasa Indonesia karena ada juga yang dari luar. Sorry. Oke, baik Pak. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat bahwa keadaan apa adanya yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang deskriptif, sesuatu yang apa adanya, dan itu kita perlu gunakan untuk melihat, mengubah, memperbaiki sehingga untuk mewujudkan apa yang kita sebut dengan preskriptif, sesuatu yang desolen. Sahabat ilmu ya, sesuatu yang bagaimana seharusnya. Jadi kondisi kini kita menyadari bahwa banyak kelemahan, kekurangan, dan itu mesti kita bangkit untuk bisa maju pada kehidupan masa depan, new normal yang berubah. Kalau selama ini kita sudah lupa misalnya cuci tangan, pakai masker, itu kan fisiknya hari ini ya. Tetapi di Bali itu sesungguhnya kan banyak hal perilaku kita yang harus diubah. Dengan kondisi ini kita mengubah, dan kalau begitu kita berpikir sekarang bagaimana kalau perspektif kita memang menggunakan momen ini untuk berubah. Nah, jadi kita arahkan energi pikiran bagaimana mengubah masyarakat sehingga kehidupan yang terbaik itu bisa kita jalani pada masa-masa yang datang. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Sanudin yang sudah mengomentari. Kita kembali ke Pak M. Sudah bergabung Pak M? Pak Emerald Catra? Saya nanti bisa tanya Pak. Oke, silakan Ibu Dr. Anda Hajah Siti. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat buat Wali Kota, Pak Yakumbu, kemudian hormat semua peserta webinar New Normal Life. Saya Dr. Hajah Siti Aisyah dari Fakultas Hukum Untak Samarinda, University 17 Agustus 1945, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berkenaan dengan new normal life, artinya kita bagaimana kehidupan kita normal untuk kembali ke new, itu tentu memiliki akses yang sangat lama. Baru bergabung kembali, mohon maaf. Silakan. Oke, Bang Andre. Kami lanjut sebentar Bang Andre ya. Jadi kita melihat bahwa dari sisi pendidikan, karena kami orang pendidikan, kami jadi melihat dari sisi pendidikan, kalau dunia ekonomi sudah jelas, ekonomi agak merosot. Untuk sisi pendidikan seperti yang dibahas oleh tadi Bapak
Rajo-rajo, agak rajo bangso kah apakah itu Datuk pokoknya. Beliau mengupas tentang dari segi pendidikan. Kalau di sekolah-sekolah, baik kami di perguruan tinggi juga kami masih tetap menerapkan virtual. Karena pembelajaran virtual untuk saat ini yang sudah kami terapkan hingga nanti di UAS atau di ujian akhir semester. Karena untuk menggunakan jumpa langsung atau tatap muka TM itu tidak akan mungkin dikarenakan COVID untuk di Kota Samarinda ini masih terus berlangsung, atau di Kalimantan Timur terus bertambah untuk setiap harinya. Kiranya kita memang social distancing ini memang perlu kita kembalikan kepada posisi awalnya untuk dispentan dan lain sebagainya. Tetapi untuk masyarakat sekolah atau masyarakat pendidikan untuk menyiapkan hal-hal tersebut, kami pikir itu anggaran belum cukup, jujur belum cukup. Meskipun memakai uang mahasiswa itu tidak mencukupi. Makanya untuk stek pernyataan dari Presiden Jokowi yang akan membuka sekolah itu di tanggal 15 Juni atau di tanggal 15 Juni ini kayaknya nggak mungkin deh. Tetapi kita mari berpikir bersama, mungkin karena di sini ada pakar-pakarnya. Saya melihat tadi Bapak Wendra itu, beliau pakar karena saya sering mengikuti webinar-webinar beliau, memberikan statement-statement yang bisa menyegarkan kita untuk bagaimana kita bersikap, khusus di kota Sumbar, karena saya tidak mengerti Sumbar. Hormat buat seluruhnya, mari kita bersama-sama. Mungkin dari webinar ini mari kita sama-sama menjaga bagaimana arahan-arahan untuk Bapak Wali Kota memberikan masukan-masukannya kita adopt. Kami di Kota Samarinda juga mengadop. Mungkin ada hal-hal teknis yang bagus di Kota Samarinda bisa diadop kembali. Mungkin demikian. Untuk pertanyaannya adalah marilah kita sama-sama menjaga bagaimana caranya itulah nanti yang akan dibahas di sini. Terima kasih Bapak. Saya Dr. Haja Siti Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah dari Samarinda. Beliau kayaknya sudah paham dengan Sumatera Barat. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ini Pak Andre Rosiade, anggota DPR RI, sudah bergabung dengan kita. Pertanyaan kita sama dengan tadi, Pak Andre, apakah new normal ini obat atau apa ini? Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi karena ada tamu Bang Saididu berkunjung ke rumah mengirimkan 2 ikat anggrek. Bapak, Ibu-ibu sekalian, memang kita tahu situasi saat ini merupakan hari yang sangat berat kita semua. Krisis ekonomi ya terjadi berawal dari krisis di bidang kesehatan ya, dan tentu berdampak langsung saat ini kepada sektor real. Kita bisa merasakan saat ini ada PHK di mana-mana, lalu pengusaha juga mengalami kesulitan. Bahkan bedanya dengan di tahun 2008 maupun tahun 1998, krisis ekonomi yang dulu dimulai dari sektor moneter. Kalau sekarang, ya, krisis ekonomi itu malah dirasakan oleh UMKM kita. Jadi kalau dulu 98 dan 2008 UMKM lah yang menjadi penopang ekonomi Indonesia. Sekarang sektor UMKM lah yang menjadi korban. Nah, bicara soal new normal, saya ingin sampaikan, ya, UMKM sangat terdampak. Ya, sudah tidak terhitung UMKM yang harus gulung tikar. Nah, makanya pemerintah sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Dan Perpu ini sudah diundang-undangkan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020. Nah, sekarang kami ya sebagai anggota DPR RI, wabil khusus di Komisi 6, tentu tugas kami untuk memastikan implementasi aturan ini sehingga aturan yang ada bisa minim penyimpangan. Nah, saya ingin sampaikan sebelum kita masuk kepada normal life, ada beberapa hal yang kami lakukan di DPR, khususnya di Komisi 6 di tempat kami bertugas, adalah kami sudah mengawal restrukturisasi perbankan UMKM. Ada sekitar 20 juta
orang yang mempunyai kredit yang perlu direstrukturisasi. Nah, UMKM itu ada 11,7 juta. Dan itu sudah dilakukan di mana Bank Himbara, bank pemerintah, itu sudah melakukan restrukturisasi sebesar 150 triliun, di mana 123 triliun itu pokoknya dan 27 triliun adalah bunganya. Itu yang kita kawal sekarang. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, menghadapi new normal, termasuk di Sumatera Barat, kami di DPR RI saat ini punya yang namanya Satgas Lawan COVID-19 DPR RI. Ya, berapa saat yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, kami sudah bergerak di seluruh Indonesia menyumbangkan yang namanya jamu herbal fit yang viral itu, yang dibilang jamu Cina itu. Saya juga sudah kirim hampir 100 jamu ke Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah dikonsumsi dan alhamdulillah membantu teman-teman yang positif maupun yang isolasi mandiri. Lalu kami juga sudah mengirim APD, masker ke berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, saat ini menghadapi era new normal, ya, saya ingin sampaikan, kami di DPR melalui Satgas Lawan COVID-19, insya Allah besok jam 12.30 akan bertemu dengan Menteri Kesehatan, ya, jam 14, jam 2 siang, kemungkinan akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Tapi sebelumnya mungkin jam 10 atau jam 11 kita akan ketemu dengan Menteri Pendidikan. Ini lagi dalam konfirmasi. Tapi insya Allah hari Kamis jam 2 siang kami akan bertemu dengan Menteri Mendagri. Lalu dilanjutkan jam 3 siang dengan Menteri BUMN dan sore dengan Menko Perekonomian. Hari Jumat kita akan lanjut dengan Menteri Perdagangan. Apa yang kami lakukan hal ini? Kami ingin mengetahui dan memastikan, berdiskusi dan mengetahui apa langkah-langkah kesiapan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal. Kita tahu new normal ini adalah era baru di mana aktivitas tentu akan mulai berjalan, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini ingin kita ketahui. Ibu-ibu rumah tangga khawatir kalau anaknya pergi sekolah, apakah anaknya akan terjamin dari wabah COVID, dan lalu ke pasar seperti apa, lalu nanti bekerja seperti apa. Nah, ini yang kita DPR RI menjadi perhatian. Dan harapan kami tentu pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga harusnya benar-benar konsisten kalau seandainya sumber new normal ini akan dilaksanakan, bahwa pemerintah provinsi, ya pemerintah kota kabupaten bekerja sama dengan seluruh aparatur yang ada, memastikan kedisiplinan masyarakat agar memang wacana new normal ataupun protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan. Tapi memang ini berat ya, tentu karena memang butuh waktu, apalagi kemungkinan vaksin COVID-19 ini baru bisa ditemukan ataupun bisa dibagikan kemungkinan tahun 2021. Jadi 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan ke depan, kita benar-benar harus jaga kesehatan, harus memastikan selalu keluar rumah dengan menggunakan masker, selalu cuci tangan, dan pastikan physical distancing tetap berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas DPR akan memastikan, bahkan kami fraksi Partai Gerindra akan mendorong pemerintah agar bantuan, bansos yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat itu jangan lagi dalam bentuk sembako, tapi bagaimana bantuan itu kalau bisa diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, BLT. Kenapa kami dorong itu BLT, bantuan langsung tunai? Karena begini, 60-70% ekonomi Indonesia ini ditopang oleh UMKM, ditopang oleh konsumsi domestik. Nah, seandainya pemerintah mengganti bantuan bentuk sembako itu dalam bentuk uang tunai, tentu masyarakat yang menerima uang itu akan belanja di warung di dekat rumah mereka atau di pasar di dekat rumah mereka, sehingga uang itu berputar, sehingga ekonomi Indonesia pun berputar, dan insya Allah ekonomi akan tumbuh. Dibandingkan dengan sekarang pemerintah membantu dengan sembako. Sembako itu siapa yang menikmati? Ya,
ya adalah kontraktor besar, pengusaha besar yang ikut tender pengadaan sembako itu. Dan ekonomi uangnya tidak menetes ke bawah, tapi hanya dimiliki oleh yang di atas. Fraksi Partai Gerindra akan mendorong sepenuhnya hal itu agar BLT ini bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal kartu prakerja. Kita juga akan mendorong kartu prakerja yang niatnya baik, sebenarnya tujuannya baik, tapi momentumnya saat ini tidak pas. Lebih baik dana anggaran kartu prakerja juga bisa diganti untuk BLT kepada masyarakat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf tadi harus abstain sebentar karena memang tamu manusia merdeka Bang Said Didu tadi hadir. Ya mungkin itu kali. Terima kasih Pak Andre. Itu termasuk untuk rumah ibadah pun harus diterapkan juga kehidupan normal kembali. Ya, jadi begini, rumah ibadah pun tentu ya. Jadi kan sebenarnya kalau secara pelajaran agama yang saya pahami ya, bahwa memang kalau ada wabah, ya hadis Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan kepada kita ya, bahwa kalau ada wabah kita memang diminta berdiam di rumah. Ya, dengan kita berdiam diri di rumah, pahalanya yang kita dapatkan adalah pahala mati syahid meskipun kita tidak meninggal ya. Itu yang saya pahami. Sebenarnya umat Islam ya seperti saya itu tinggal menjalankan saja. Ada tuntunan ya oleh Nabi dan juga oleh para sahabat yang tidak ikuti. Misalnya contoh ya di saat wabah memang di rumah kita beribadah di rumah. Lalu kita sholat juga di rumah, tetapi tetap kita mendapatkan pahala sholat beribadah kalau memang selama ini kita memang suka bersolat berjamaah di masjid, tentu kita akan dapatkan ibadah sholat berjamaah juga. Bahkan juga zaman sahabat dulu juga dicontohkan juga bagaimana sahabat, saya lupa Anas bin Malik atau siapa ya, yang mencontohkan kepada kita, mencontohkan punya ada riwayatnya bahwa beliau sholat id juga di rumah. Ya, dia sholat id di rumah dan tidak perlu melaksanakan khutbah Idul Fitri. Jadi menurut saya kita tinggal membantu pemerintah melaksanakan ikut fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, tentu ke depan ya, ini ada protokol kesehatan yang harus kita sepakati dalam new normal ke depan. Saya paham umat Islam yang datang ke masjid tentu datang dengan keadaan bersih dan suci karena kita berwudu kan. Bahkan kita disunahkan untuk memakai baju terbaik, mandi dulu tentu kita dalam keadaan bersih. Kenapa mereka tidak boleh beribadah ke masjid sedangkan orang ke pasar, ke mal boleh? Nah, ini tentu harus dikaji oleh pemerintah. Kita harus bikin besok insya Allah kami akan keliling ya. Kami akan bicarakan hal ini dengan Menteri Pendidikan nantinya. Kami akan bicarakan dengan berbagai menteri yang ada, termasuk dengan Mendagri. Kita akan kaji, kalau perlu kita ke Menteri Agama minggu depan ya, supaya ya pemerintah benar-benar punya protokol kesehatan. Bagaimana soal new normal, dan kita masalahnya di Republik Indonesia ini peraturan baik-baik, bagus-bagus, tapi mohon maaf implementasinya sangat bermasalah di Republik Indonesia. Gitu loh. Oke, terima kasih Pak Andre yang sudah menjelaskan kepada kita. Baik, kita minta kepada pembanding Pak Dr. Emerald Catra sebelum Bapak yang lain bertanya. Silakan Pak M. Halo Pak M. Silakan Pak M. Pak. Ya, kalau Bisa dengar, Pak? Ya, silakan Pak M. Internet, Pak. Oke, silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Ini belum bisa bergabung nampaknya beliau. Saya mau bertanya Pak Iwan. Pak, ya silakan Pak. Pak Iwan, setelah Pak Novel mungkin bisa dikasih kesempatan ke Pak Muhammad Faris Harsan, karena beliau sudah raise hand dari tadi. Demikian, terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Novel. Terima kasih. Saya bertanya kepada Wali Kota Payakumbuh. Pertama saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Wali Kota Payakumbuh untuk menghadapi COVID, baik secara pemerintahan maupun dia sebagai bagian dari masyarakat.
Namun hal dari pemaparan yang tadi, saya lihat bahwa permasalahan utama adalah kegagalan memberi pemahaman kepada masyarakat. Kegagalan itu mungkin terhadap penggunaan bahasa. Dan yang paling menarik saya perhatikan dari pemerintah Payakumbuh adalah menggunakan bahasa Minang dalam menghimbau masyarakat. Dan di beberapa video Pak Wali pun menggunakan bahasa Minang, dan saya pikir ini adalah cara yang efektif. Dan saya memberikan apresiasi yang baik terhadap itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, dari pelajaran mensosialisasikan PSBB ini, kira-kira sikap dan prosedur apa yang akan diambil pemerintah Kota Payakumbuh untuk memberi pemahaman yang efektif terhadap proses menuju new normal itu sehubungan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi apa langkah dan sikap yang akan diambil pemerintah kota dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang new normal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel. Selanjutnya kepada Pak Dr. Muhammad Farid. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali Kota yang saya hormati, Pak Febi, Pak Dato, dan Pak Andre, serta Pak Wendra. Saya terima kasih sekali saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk bicara. Saya kebetulan memang asli Payakumbuh, tapi saya berdomisili di Jakarta ini, Pak. Kebetulan saya kaget kemarin sore buka WA itu kok saya ikut di grup ini gitu kan. Nah, tadi siang saya lihat kok ada webinar yang menarik ini gitu kan. Saya ikut. Baiklah Bapak sekalian. Ini menarik buat saya itu adalah karena topiknya ini adalah tentang new normal. New normal ini dipicu tentu karena ada pandemi COVID-19 ini. Nah, sebenarnya yang disebut dengan new normal ini adalah kita harus kembali hidup normal seperti biasa, tapi kita beradaptasi dengan kondisi virus yang ada saat ini. Artinya virus ini nggak akan hilang 100%. Yang ada itu adalah tingkat penularannya itu akan menurun. Nah, oleh karena itu kita memerlukan suatu pola adaptasi. Jadi new normal ini sebenarnya adalah pola adaptasi kehidupan masyarakat kita, hidup dengan kondisi keberadaan COVID-19 ini yang nggak tahu kapan berakhirnya. Taruhlah umpamanya seperti ini bukan virus tapi bakteri seperti TB, sampai dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada di Indonesia. Tapi syukur ini sudah ada vaksinnya. Tapi persoalannya itu adalah COVID-19 ini kan belum ada vaksinnya. Nah, situlah perlunya kita ada satu strategi adaptasi. Strategi adaptasi itu tentu dari semuanya, baik itu di level masyarakat, baik itu untuk kehidupan beragama, baik itu untuk sosial dan ekonomi, bahkan politik, gitu kan. Nah, saya melihat di sini, kalau PSBB ini hanya dalam jangka waktu singkat, Pak. Ini bukan untuk penanganan jangka panjang, tapi jangka pendek. Nah, sementara new normal ini adalah untuk persoalan jangka panjang, Nah, kegagalan PSBB kalau bagi saya itu, sebenarnya pada tingkat struktural PSBB ini berhasil. Buktinya kantor bisa hidup dengan baik, kemudian sekolah-sekolah, sehingga sampai saat ini kami mencatat tidak ada satupun penularan COVID ini itu yang ada melalui kantor, kemudian melalui sekolah dan lain-lain, lembaga-lembaga formal. Berarti ini pada tingkat struktural itu berhasil. Tapi kegagalan PSBB ini adalah pada tingkat kultural, yaitu di arena aktivitas interaksi sosial umum. Nah, disitulah sebenarnya kegagalan kita. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini untuk menghadapi new normal? Nah, saya melihat itu adalah persoalan penularan penyakit itu ada dua, tidak bisa interaksi antara perilaku manusia itu dengan lingkungannya. Nah, kita bicara tentang new normal itu adalah bicara perilaku. Ada perilaku baru yang akan terjadi ya ke depan nanti menghadapi kondisi COVID-19 ini.
itu dipengaruhi paling tidak oleh 3, Pak. Pertama itu adalah predisposisi. Predisposisi ini adalah pengetahuannya, sikapnya masyarakat tersebut. Nah, ini yang sebelum ini disampaikan oleh Pak Novel. Bagaimana sebenarnya pengetahuan masyarakat kita yang akan membentuk sikap dari masyarakat kita terhadap COVID-19 ini. Ini sebenarnya yang sangat-sangat lemah, bukan hanya Payakumbuh Sumatera Barat, tapi seluruh Indonesia. Inilah kegagalan PSBB sebenarnya. Masyarakat itu tidak tahu. Ya, kenapa sih harus pakai masker? Kenapa mereka harus jaga jarak fisik? Kenapa mereka harus jarak sosial? Mereka tuh nggak paham, Pak, sebenarnya. Terutama masyarakat yang menengah ke bawah, yang di akar rumput. Nah, kita berperang dengan mereka. Kita berhadapan dengan mereka itu, gitu kan. Nah, inilah sebenarnya kalau kita akan menghadapi new normal ke depan, itu saya setuju dengan Pak Novel tadi itu, bagaimana strategi kita untuk membentuk pengetahuan dan sikap mereka bahwa COVID-19 ini adalah mengancam kehidupan kita dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Nah, dan itu membahayakan buat diri pribadinya dan keluarganya. Itu yang perlu dipahami dulu. Kalau ini sudah terpahamkan, mereka akan menimbulkan kesadaran sendiri. Kemudian baru yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan faktor enabling. Enabling ini infrastruktur oleh pemerintah itu seperti apa? Pemerintah harus menyiapkan infrastrukturnya, baik di PSBB yang jangka pendek ini, maupun untuk menghadapi ke depan. Untuk menghadapi new normal itu, membentuk perilaku new normal ke depan itu adalah bagaimana infrastruktur yang disediakan. Ini pemerintah harus tahu, pemerintah harus paham ini. Jangan sampai dia nggak tahu infrastrukturnya dan nggak disediakan, tapi masyarakat dorong-dorong. Nah, kemudian reinforcing. Yang ketiga, reinforcingnya di sini bentuknya bentuk peraturan perundang-undangan, kemudian aturan-aturan yang dibuat tadi sebagai untuk penguat, ya kan? Nah, inilah yang harus 3 ini saya pikir harus ada komponen itu yang harus kita siapkan sebenarnya. Nah, berikutnya itu adalah poin yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah bahwa apakah sudah saatnya kita new normal? Nah, new normal ini itu harus hitung-hitungan, Pak. Kalau nggak hitung-hitungan new normal ini, itu akibatnya adalah terlalu banyak. Tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan, soal PSBB itu apa sih? Untuk meredam laju penularan, supaya nggak membeludak di rumah sakit. Nah, itu harus dilihat. Tapi kalau ketika new normal diterapkan, sementara ini kurvanya belum menurun, itu akan terjadi membeludak di rumah sakit. Itu akan banyak korban. Nah, oleh karena itu, kapan new normal ini harus bisa dilakukan? Saya pikir ini harus dikaji oleh masing-masing daerah. Apakah daerah mereka sudah bisa new normal atau belum? Jadi nggak tiba-tiba blok semua new normal gitu. Ini berbahaya. Jadi harus dikaji betul apakah timing atau momen sudah tepat untuk new normal atau masih PSBB. Nah, ini kalau nggak dikaji demikian, ini akan cilaka, Pak. Ini akan mengorbankan masyarakat. Disinilah kearifan pimpinan kita, kearifan pemerintah kita. Jadi nggak bisa diambil dari pusat ini. Ada dari pusat mengatakan semua new normal. Saya pikir nggak bisa, karena situasi berbeda di antara pemerintah. Nah, khusus konten Payakumbuh, umpamanya, konteks Payakumbuh, mungkin Pak Wali Kota dengan Dinas Kesehatannya, itu akan melihat, gitu kan, apakah kondisi ini sudah kondusif belum untuk masuk ke new normal, atau belum. Itu kalau nggak hitung-hitungan dengan seperti itu rakyat akan jadi korban, Pak. Mereka belum tahu. Mereka belum siap dengan pengetahuan dan sikapnya. Kenapa seperti itu? Infrastruktur belum kita siapkan untuk memfasilitasi. Kemudian regulasi yang kita buat belum ditegakkan dengan baik, dengan aparatnya segala macam, ini nggak akan terbentuk satu perilaku baru, Pak. Karena membentuk perilaku baru ini nggak mudah, karena budayanya sudah terbentuk lama, gitu loh, kan nggak terbiasa masyarakat ini. Nah, demikian juga tadi bicara tentang pendidikan, ya mungkin bertahap. Mungkin awalnya dulu dari mana dulu, dari SMA dulu, kemudian SMP, bertahap berikutnya itu. Jadi nggak bisa blok-blok semua, gitu. Nah, ini poin saya yang terakhir itu adalah di situ. Tolong pemerintah dari pusat, ini ada Pak Andre, kemudian juga di Sumatera Barat dan Payakumbuh itu, ini 3 poin tadi itu adalah pembentukan strategi untuk membentuk pengetahuan dan sikap masyarakat, kemudian infrastrukturnya sebagai enablingnya, kemudian reinforcingnya itu adalah benar-benar bukan hanya peraturan tertulis, tapi strategi implementasi peraturan itu, reinforcement seperti apa gitu loh kan. Ini yang kita kan penegakan hukum yang paling lemah di kita di Indonesia ini sebenarnya. Hukumnya udah banyak gitu kan. Nah, ini yang perlu kita ciptakan supaya kalau memang ingin membentuk suatu new normal baru ke depan barangkali. Ya, sementara itu dari saya dulu, Pak Irwan, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Muhammad Farid. Baik, kita sapa kembali narasumber kita, Pak Reza, Pak Feby, kemudian Pak Andre.
terkait dengan dua pertanyaan tadi, masalah pertama adalah strategi pendekatan kita terhadap menanamkan pembiasaan baru ini dalam situasi masyarakat masih bingung. Mereka harus bersikap seperti apa dengan kondisi yang ada ini. Itu tentu terkait juga dengan persoalan ekonomi. Kemudian juga Pak Muhammad Farid juga tadi terkait dengan upaya kulturalisasi terhadap apa yang digagas baru ini. Apakah harus bersifat otonomi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Iwan. Benar ini tadi saya juga cukup terima kasih dengan Pak Farid ini penyampaiannya cukup menarik. Dia pertanyaan dari Pak Novel terkait dengan strategi menyampaikan new normal pada masyarakat. Nah ini sebenarnya ada suatu hal yang bukan menghalangi ya, tapi kita tidak bisa normal dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Membangun komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk dua arah dalam kondisi COVID ini, realitanya banyak halangan. Gitu. Pertama, kita tidak mungkin berkumpul banyak-banyak. Berkumpul beberapa orang aja sudah protes kita. Kemudian yang kedua, rasa takut itu kadang-kadang melebihi dari kadarnya gitu, dari masyarakat kita ini. Sehingga ya di satu sisi mungkin sukses dalam menyampaikan ya, tapi sisi lain masyarakat ketakutan banget gitu. Contoh ketakutan masyarakat itu orang datang saja diusir, walaupun keluarga dia gitu, disuruh datang masuk karantina aja gitu. Atau pokoknya udah dicurigai COVID aja udah. Nah ini contoh. Jadi perlu ada cara-cara lain kita menyampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya yang paling efektif itu bahasa yang disampaikan oleh banyak pakar komunikasi melalui konsep 3 tugu sajarang antum komunikasinya. Tapi bagaimana menyampaikannya gitu? Jadi persoalan kita ini adalah persoalan menyampaikan dua arah yang susah. Kalau penyampaian satu arah bisa kita misalnya, contohnya Payakumbuh. Setiap sudut kota Payakumbuh itu saya pasangin baliho aja udah. Pokoknya baliho banyak-banyak gitu. Ceritanya COVID, jaga jarak, COVID, ya pakai masker, cuci tangan sering-sering, tetap di rumah misalnya. Kemudian di beberapa titik kita beri pengertian-pengertian. Bisa juga kita buat cara interaksi yang lebih menarik itu, misalnya di radio. Tapi itu tidak menyentuh seluruh lapisan. Jadi tidak ada cara yang terbaik, tapi mungkin kombinasi dari berbagai cara ini Pak Novel mungkin yang bisa kami lakukan. Yang cara kedua adalah namanya cara ibarat orang berenang gitu ya, belajar berenang, ceburin aja gitu. Jadi misalnya gini, kalau orang nggak pakai masker, nanti ada orang-orang di titik-titik tertentu mencegat dia, sampaikan Pak pakai masker, nanti bahaya. Atau mungkin nanti di training atau disampaikan pada orang-orang itu pemahaman itu sambil jalan di tempat-tempat yang sering terjadi keramaian kah, atau mungkin tempat-tempat yang bisa disampaikan. Nah hal seperti ini memang tidak ada, kami tidak menemukan cara yang satu cara saja cukup gitu enggak. Jadi ini berbagai cara Pak Rafael. Jadi saya rasa dengan berbagai cara ini, nah yang saya minta biasanya ke staf saya lebih kreatif. Gimana kita lebih kreatif informasi sampai? Nah, itu macam-macam. Ada yang bentuk brosur, ada yang bentuk stiker, ada macam-macam lah. Jadi semua cara ini kita pakai aja. Tapi jujur ini bukan jurus mabuk ya, tapi yang kita lihat lebih apa yang lebih mungkin. Nah itu kita pikirkan hari-hari itu biasanya. Sekarang apa nih yang pesan perlu kita sampaikan? Sekarang apa pesan yang disampaikan? Makanya juga kadang-kadang kita video conference pun hampir tiap hari juga kadang-kadang. Kita sampaikan aja pesan ini, karena memang kondisinya nggak bisa kita terlalu sedikit bicara. Kita harus banyak juga bicara. Supaya apa? Bukan berarti kita tidak kerja, tapi supaya informasi sampai ke masyarakat. Nah, kemudian dari Pak Farid, saya mengomentari, saya setuju, perlu dipikirkan timing ya.
waktu yang pas untuk masuk, kapan kita secara bertahap masuk ke new normal ini. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah bayangkan ini vaksinnya entah kapan gitu. Tadi Pak Andre bilang mungkin 6 bulan atau 2021, tapi itu tidak ada juga kepastian mungkin. Saya nggak tahu. Ada juga yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 bulan. Mana yang benar kita nggak tahu. Berarti yang Pak Farid sampaikan tadi, memang kita nggak ada tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati mengambil keputusan, bisa terjadi gelombang kedua dan lebih parah lagi. Artinya bisa kita kewalahan nanti. Cuma ada harapan saya lihat gitu ya, harapan. Ini jujur saya katakan. Kita akan misalnya new normal. Kemungkinan naik itu ada. Mudah-mudahan grafiknya landai, tidak tajam. Kenaikan positifnya ini. Nah, suatu hal yang saya lihat, virus corona ini yang masih jadi pertanyaan bagi kami, jujur saja ini. Di lapangan, lebih dari 86% orang itu tidak atau tanpa gejala. Gitu. Nah, ada kena aja gitu. Dan juga dia tidak perlu ke rumah sakit, dia imun sendiri. Swab pertama kena positif, seminggu setelah itu sudah mulai negatif. Swab berikutnya 2 minggu sudah negatif habis. Nah, kita juga berkaca kepada kasus flu Spanyol misalnya. Flu Spanyol itu mungkin membunuh jutaan orang. Flu itu masih ada sampai sekarang mungkin. Berikut varian-variannya gitu ya. Varian-varian virusnya maksud saya. Tapi virus flu itu sendiri paling-paling ya kita pilek gitu ya. Jarang saya lihat orang oleh virus flu terus itu mati, itu jarang saya lihat. Mungkin ya sedikit sekali lah kemungkinan itu. Pertanyaan kita, apakah virus corona ini akan begini juga nggak nanti? Ini banyak pertanyaan dari kita ke depan. Jadi nggak ada yang bisa kita tebak ke depan ini. Saya yang lebih cenderung jangan membuat kebijakan yang drastis, itu yang penting. Perlahan-lahan naik terus, tensinya ya semacam inilah. Misalnya ini perlu digarisbawahi, jangan membuat kebijakan yang drastis, ini yang penting. Kalaupun new normal ini terbagi 3 juga. New normalnya agak ketat, mungkin dilonggarin lagi. Itu mungkin saya rasa lebih baik daripada mendadak nggak karuan. Nah, PSBB menurut kami itu sudah masuk ke wilayah itu. Memang tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi dalam artian perilaku, tapi dalam artian yang lain-lain banyak berhasilnya sebenarnya. Nah, kita memang mendisiplinkan masyarakat. Nah, ini gimana? Ini harus ada komitmen nasional. Kemarin Pak Jokowi katanya 4 provinsi akan dijadikan pilot project untuk mendisiplinkan, jadikan pilot project untuk new normal, misalnya gitu. Kerja gitu. Cuma tadi waktu kami video conference itu ada daerah yang dananya siap aja gitu. Ada daerah dananya udah tipis katanya. Pada daerahnya yang mana saya nggak usah sebut lah. Tapi ini dibutuhkan konsolidasi yang lebih serius untuk membangun sebuah ritme baru gitu, tanpa ada sesuatu yang didadakin gitu. Jadi kalau new normal pertama itu saya berharap benar itu. Kalau perlu anak SD di rumah aja dulu, anak SMA di atas dulu, anak SMP. Di atas sampai bawah, jangan tengah-tengahnya aja yang dibaca. Jadi, nah kalau semua didadakin, itu tidak pernah mengatakan bahwa ini kebijakan alternatif. Kebijakan kedua, oleh saya. Kebijakan kedua ini adalah dengan berdasar kepada data yang 86% itu adalah OTG, udah ceburin aja nih orang, kena semua. Paling-paling juga 2 minggu pusing-pusing klaim gitu kan. Tapi yang mati mungkin 0,3, 0,4%. Nah, kalau mau ambil kebijakan ini contohnya Amerika mungkin.
Saya tidak menyarankan itu. Nah, kebijakan yang bertahap inilah yang mungkin pelonggaran bertahap, semuanya bertahap, mungkin ini lebih terasa memudahkan banyak pihak untuk terbiasa dengan cara-cara baru. Ada waktu untuk mensosialisasikannya, ada waktu untuk mengajarkannya, dan dibuat time frame yang jelas secara nasional pun tidak apa-apa. Walaupun mungkin menurut saya berbagai daerah itu berbeda ini ya, tingkat keparahannya. Disamaratakan secara nasional sebenarnya rumit. Tapi kalaupun ada secara nasional diratakan atau disamakan jadwalnya, ya salah satunya mungkin pendidikan inilah barangkali ya, saya nggak tahu. Atau masalah pusat kantor barangkali. Namun di luar daripada itu, mungkin lebih baik kita bangun sebuah kebersamaan di tingkat, kalau kami tingkat kota, misalnya kayak kebersamaan yang banyak pihak. Nah, ini kita mau menuju normal ya, tapi jangan terlalu dilepas dulu ya, gitu. Pelan-pelan nih, nah, nanti suatu saat kita bisa lepas. Sehingga ketika terjadi keruwetan, kendalinya masih ada. Gitu. Ketika terjadi persoalan-persoalan, lokalisir bisa dilakukan. Nah, namun kalau enggak, berarti kita pakai cara kedua. Artinya nyeburin orang, biarin dia sekaligus kena, nanti dia akan imun sendiri. Kalau yang mati sudah nasib mati enggak. Nah, itu lebih kejam cara kedua ini. Nah, ini kita nggak tahu pilihan mana yang akan kita cari. Nah, ini barangkali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Datuk Febi yang melihat dari luar kebijakan pemerintah terkait dengan langkah-langkah menghadapi new life ini. Silakan Datuk Febi. Baik, Pak Irwan, tadi kan di awal saya juga sudah sampaikan bahwasanya menjalankan kehidupan new normal ini ada beberapa catatan-catatan yang menjadi pertimbangan kita dalam melaksanakan ini agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama, kesiapan. Kemudian apa saja dampaknya. Kajian-kajian inilah yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga karena kadang-kadang satu daerah dengan daerah lain itu mungkin bisa saja perilaku masyarakatnya berbeda. Dan kita ingin menegaskan, kebijakan yang kita ambil seperti yang disampaikan Pak Wali Kota itu tadi, kalau drastis, tiba-tiba, ternyata kita tidak siap mengantisipasi hal yang terburuk terjadi, tentu ini akan berimbas kepada nasib atau nyawa masyarakat. Kemudian, apa yang realistis yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang terkecil. Misal, tadi telah disampaikan, kalaupun memang harus pendidikan dibuka kembali, untuk tingkat mana yang harus kita buka dulu? Misal, udah tingkat SMA saja mungkin sama yang perguruan tinggi yang dibuka. SMP, SD, TK, biar berproses dulu agar kesiapan-kesiapan ini menjadi kajian dan realitinya sama dengan yang kita harapkan. Daripada kita paksakan, kita harus buka sekolah kembali, tapi kita tidak siap. Bagaimana nasib anak-anak yang mereka juga tidak bisa terawasi 24 jam ataupun saat berada di sekolah itu oleh guru dan orang tua. Ini mungkin yang perlu kita perjelas. Jadi apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, apa yang disampaikan Pak Reza tadi, pilihan-pilihan itu adalah mana yang menurut kita risikonya yang sangat rendah, mana yang jangan membuat masalah tambah besar kepada masyarakat. Saya juga sependapat dengan yang ditanyakan oleh yang penanya kedua tadi, saran-sarannya bahwasanya kapan timing new normal ini juga akan kita berlakukan. Hari ini saja pemerintah kabupaten kota ada yang sepakat untuk PSBB ini dilanjutkan kembali 2 minggu ke depan. Ada ke daerah tidak. Jadi keputusan-keputusan inilah yang harusnya berdasarkan
apa yang telah dilakukan selama PSBB nanti menjadi rekomendasi para kepala daerah kepada gubernur. Misalnya, kalau memang Payakumbuh merasa perlu menambah PSBB 2 minggu lagi, ya memang itu yang terbaik untuk Payakumbuh, ya kita persilakan. Tapi jangan sampai ada daerah alasan keuangan yang menjadi faktor sehingga PSBB ini harus diberhentikan. Kita lihat Kota Padang itu. Wabah atau orang yang terkena banyak itu ada di Kota Padang. Tapi Padang juga karena keterbatasan dana mau segera menutupnya, mau segera mengakhiri PSBB-nya. Apa ini risikonya kepada jangankan warga Kota Padang sendiri, tapi bisa saja menjadi carrier kepada daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Padang. Inilah yang nanti perlu menjadi pembahasan. Saya nanti yakin tanggal 28 tadi saya dapat informasi gubernur bersama kepala daerah akan rapat lagi sekitar jam 1 menentukan kemana arah putusan PSBB di Sumatera Barat ini. Akankah ditutup atau dihentikan atau akan diperpanjang kembali. Mudah-mudahan tentu saja dengan pengalaman-pengalaman selama penanganan COVID-19 ini, tentu saja kepala daerah sudah sangat memahami apa yang menjadi tantangannya di daerah masing-masing dan apa kira-kira yang menjadi titik temu untuk solusi ini agar masalah ini bisa kita minimalis atau kita perkecil. Itu Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Pepi. Pak Andre, kalau seandainya sudah ada gagasan baru new normal life ini, berarti kan kemungkinan PSBB itu bisa dibatasi, mencoba mendekatkan masyarakat dengan COVID. Kira-kira apakah setiap daerah mesti membuat proposal terlebih dahulu ke pemerintahan pusat? Seperti yang disampaikan tadi, kan ada catatan-catatan tersendiri dengan dinamika masing-masing daerah. Ini kan perlu jadi pertimbangan juga. Apakah secara digelontorkan ini sudah isu ini harus dijalankan di semua daerah? Ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa PSBB apakah akan dilanjutkan atau tidak tentu tergantung kepada pemerintah daerah tersebut ya. Apakah memang daerahnya memang sudah bisa dilonggarkan PSBB atau tidak. Dan tentu juga harus dikonsultasikan dengan Menteri Kesehatan. Saya rasa pihak Kementerian Kesehatan sangat terbuka ya Pak. Terawan adalah figur yang responnya cepat, geraknya cepat. Saya 2 kali berkomunikasi langsung dengan Pak Terawan ya. Pertama di saat rencana rumah sakit lab Unan dijadikan lab untuk tes PCR waktu itu. Saya komunikasi dengan Pak Menteri bilang kirim suratnya. Lalu saya telepon Pak Wagub langsung berkomunikasi dengan Pak Gubernur untuk berkirim surat. Itu langsung direspon cepat. 1 hari kemudian Pak Terawan sudah memberikan surat keputusan. Lalu yang kedua soal PSBB. Ya, waktu Pak Gubernur baru berkirim surat, saya dapat kopi suratnya, saya kirim juga ke Pak Terawan. Pak Terawan langsung membalas, sore ini dirapatkan Mas Andre. Dan alhamdulillah malam ini sudah diputuskan. Menurut saya tinggal komunikasi saja ya. Ya, kita pemerintah daerah, kota, kabupaten dan provinsi lakukan komunikasi yang baik di internal provinsi Sumatera Barat. Lalu berkomunikasilah dengan baik dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas ya. Insya Allah pasti ada solusinya. Bicara keterbatasan dana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Payakumbuh dan juga Pak Datuk Febi ya, bahwa memang ada beberapa daerah yang mungkin sudah teriak-teriak, mungkin Padang ya. Kita lihat Padang adalah salah satu pemerintah kota yang begitu lambat ya. Di saat daerah lain sudah membagikan sembako, wali kotanya terlihat Pemko masih lambat dan setelah dikritik kanan kiri akhirnya baru bagi sembako di ujung menjelang Lebaran. Mungkin duitnya sudah habis dengan proyek-proyek yang lain mungkin awalnya. Tapi kalau memang pemerintah Kota Padang tidak punya uang, ya bisa saja pemerintah kota komunikasi dengan pihak provinsi. Apalagi kan gubernurnya dalam satu partai ya. Saya nggak tahu apakah meskipun satu partai punya hubungan harmonis atau tidak, kita nggak tahu juga. Tapi semua kan bisa dikomunikasikan, minta bantuan dari Pemprov. Kalau memang Pemko Padang sudah jatuh miskin itu mungkin tidak punya uang, semuanya bisa dikomunikasikan asal pemerintah
pemimpin kita mau berkomunikasi, mau berdialog, insya Allah pasti ada solusinya. Jangan korbankan rakyat karena ego masing-masing pimpinan. Ini yang paling penting. Saya ingatkan Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Wali Kota Padang, jangan jaga ego masing-masing. Demi kepentingan rakyat, bicara. Ya, termasuk wali kota dan bupati lain. Kayak Pak Rizal Falepi itu. Ya, kita lihat ya, beliau responnya cepat. Ya. Saya mengapresiasi Bang Riza senior saya ini, ya, yang responnya cepat. Ya, salah satu wali kota yang saya anggap mempunyai respon cepat menghadapi wabah COVID-19. Tidak banyak berceramah, tapi banyak bekerja. Itu apresiasi saya untuk Reza Falepi. Dan saya sayangkan beliau mengundurkan diri balik Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat ke depan butuh gubernur yang banyak bekerja. Kalau ceramah, ada ustadz. Nah, kalau pantun, ada budayawan. Jadi kita butuh gubernur yang bekerja. Rizal Falepi sebenarnya layak untuk jadi gubernur Sumatera Barat. Sayang. Coba kalau daftar di Gerindra, bisa kita calonkan. Nah, jadi menarik. Untuk new normal ini memang butuh bertahap ya. Sekali lagi ini butuh bertahap, tidak bisa langsung pemerintah ujuk-ujuk ya. Memang butuh sosialisasi. Butuh sosialisasi. Untuk itu kami Satgas lawan Covid DPR RI akan segera mulai besok bekerja, berkunjung kepada Menteri Pendidikan ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Datuk Feby tadi, dan juga masyarakat tadi bertanya bahwa bagaimana soal pendidikan. Kita ingin memastikan apa strategi-strategi Kementerian Pendidikan. Memang banyak orang tua yang khawatir kalau anak TK, SD sampai SMP sudah masuk sekolah ya. Nah, ini kita minta respon resmi dari Menteri Pendidikan. Lalu kami juga akan ke Menteri Kesehatan besok siang, lalu jam 2. Jadi insya Allah besok ada 3 menteri yang akan kami ajak dialog langsung. Lalu hari Kamis tadi, seperti yang saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri, kita ingin tahu gimana kerja ke depan, termasuk juga kami penasaran ya, rencana pilkada ke depan seperti apa. Tetap akhir ini, atau kita tunda saja. Gitu. Bagaimanapun juga, apalagi kita tahu, terus terang, pemerintah Republik Indonesia, ini Bapak dan Ibu, saya tidak ingin menakut-nakuti, kemungkinan besar negara akan berhutang lagi untuk APBN 2021, bisa saja utang negara ini 1.000 triliun lebih ya, untuk membiayai APBN kita yang memang pendapatan negara mungkin hanya bisa terkumpul tahun ini hanya 1.200 triliun. Jadi kalau kita berpatokan seperti APBN tahun sebelumnya, kemungkinan besar Indonesia akan berhutang sebesar 1.300 triliun untuk menjalankan roda ekonomi kita. Jadi ini PR. Pak Irwan, gantian Pak Irwan. Harapan saya, mari kita lupakan dulu perbedaan politik, mari kita lupakan dulu pandangan politik, mari kita saling bahu-membahu ya, saling dukung di antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Termasuk kita semua rakyat Indonesia. Inilah anjuran dari lurah kita, kepala desa kita, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, semua tentu pun ingin kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Itu paling himbauan saya, kita patuhi, ikuti pemerintah dari lurah kepala desa sampai kepada pemerintah pusat. Mudah-mudahan kerjasama dan semangat kita bisa selesaikan wabah COVID pandemi ini dengan baik dan sesegera mungkin insya Allah. Terima kasih Pak Andre. Silakan Bayu, Muhammad Bayu, silakan. Ya, silakan. Halo, selamat malam Pak Irwan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya apresiasi untuk bakaba.co, Pak Irwan dan tim, senior saya Pak Wendra di sini, pada Tuan Feby yang memberi kesempatan untuk ikut nimbrung di grup hebat ini dalam acara hari malam ini. Mendengar penjelasan Pak Andre tadi, Pak Datuk Feby, kita rasa-rasanya ingin cepat malam ini habis. Biar besok pagi kita langsung kerja ini. Eksekusi langsung.
Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ibadah yang disampaikan Pak Andre. Itu Pak Andre ada beberapa titik kawasan di 50 kota Payakumbuh. Itu sebenarnya ibadah sudah berlangsung. Menerapkan social distancing. Jadi waktu PSBB kemarin ada nagari-nagari yang hebat itu. Yang berprestasi, kelurahan-kelurahan berprestasi. Penanganan COVID-nya, pengendalian COVID-nya. Mereka sebenarnya sudah melakukan tatanan kehidupan baru. Atau ya new normal yang dimaksud. Saya juga kurang paham sebenarnya. Ini new normal ini apakah pola kehidupan baru atau kita sudah normal atau bagaimana, dia juga kurang paham. Tapi terlepas dari semua itu, dari diskusi kita tadi, persoalan COVID ini bukan hanya persoalan masker, Pak. Bukan hanya persoalan masker. Kalau masker itu terlalu sederhana, murah, Pak. Mencari masker nggak susah sekarang. Donatur terus menyumbang. Kemarin itu ada perantau di satu kecamatan nyumbang 25.000 masker. Nggak ekspos dia. Karena ini kerja kemanusiaan, kita kurangi juga ekspos. Walaupun Bapak Presiden sudah bilang, dan tetaplah kita ekspos apa yang kita kerjakan biar menginspirasi. Tapi kalau kita terus yang keluar di publik, ketawa juga orang. Ini mau kampanye atau ngurus COVID. Nah, mungkin begitu. Itu pertama. Yang kedua, untuk Payakumbuh, izin Pak Ratu, kami apresiasi. Pak Wali Kotanya hebat, Pak Andre. Sayang Gerindra tidak mengusung kemarin. Pak Wali Kota Payakumbuh ini sudah sampai pesan-pesan untuk penanganan coronanya ke masyarakat. Itu bisa dibuktikan di pasar Payakumbuh itu, semuanya sudah pakai masker. Ini hanya persoalan masker. Cuman kami melihat dari sosial sebenarnya, Pak. Corona ini telah merontokkan ekonomi. Memang betul bantuan kementerian sudah turun. Pemprov sudah turun. Tapi kalau Pemkab 50 kota belum turun. Pemkab 50 kota sampai sekarang belum turun bantuannya. Dana desa sudah Pak Datuk. Makasih Pak Datuk Febi melalui Kementerian Desa sudah mempermudah desa menyalurkan bantuannya. Terima kasih banyak. Nah, persoalan hari ini, orang tua akan menghadapi tahun ajaran baru, Pak. Tahun ajaran baru. Biaya ini besar, tinggi, nggak cukup 600.000 sebulan itu, Pak. Maksud kami, ini Pemkab Pemko punya tidak ramuan khusus anggaran untuk memperkuat ekonomi. Jangan sampai anggaran habis di sanitizer aja, Pak. Habis di disinfektan itu terus. Itu kan langkah-langkah kecil sebenarnya. Langkah-langkah besarnya ada persoalan ekonomi. Ketika kita mengajak masyarakat untuk new normal, pola hidup yang baru, tatanan baru, negara juga harus siap dengan segala konsekuensi anggarannya. Itu pasti. Harusnya. Nah, pertanyaan sekarang sayangnya tidak semua kepala daerah yang hadir. Siap tidak Pemprov, Pemkab Pemko dalam hal ini? Mungkin hanya itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu Reski. Pak Miko Kamal, silakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Soal new normal sebetulnya Pak Jokowi kan sudah bilang ada 4 provinsi yang akan menerapkan new normal dalam waktu dekat. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau mengacu ke pernyataan Presiden, mudah-mudahan tidak berubah lagi seperti yang teralah-teralah gitu ya. Kita memang harus di Provinsi Sumatera Barat harus siap-siap dengan new normal itu. Nah, tapi memang persoalannya adalah persoalan besar kita itu adalah memang di perilaku sebetulnya. Di mana perilaku kita secara umum ya, ini secara umum bukan berusaha untuk mengeneralisir, tapi memang perilaku kita itu jauh dari dari perilaku yang tertata dengan baik gitu. Sehingga kemudian kalau bicara new normal, sebetulnya kita itu kalau menurut saya yang paling utama itu kita bicara 2 hal saja sebetulnya. Satu adalah pola hidup bersih, yang kedua adalah soal kedisiplinan. Dan ini betullah yang jadi masalah di negeri kita secara umum itu. Kita tidak bisa hidup bersih, masyarakat kita secara umum, lalu kemudian juga kita tidak bisa disiplin gitu. Nah, soal disiplin misalnya ya, soal disiplin itu
kan ada soal tidak hanya betul seperti kata Bayu, tidak hanya bicara soal masker saja, tapi juga bicara tentang menjaga jarak misalnya. Stay at home, itu kan soal disiplin. Dan itu memang persoalan besar kita. Saya barusan pulang dari sebuah swalayan di Padang, soal cuci tangan itu sudah mereka lakukan. Tapi begitu antri untuk cuci tangan itu nggak ada jarak sama sekali. Kemudian antri ketika di kasir nggak ada jarak sama sekali juga. Kenapa? Karena memang selama ini kebiasaan seperti itu, tidak ada jarak-jarak dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara membuat atau melakukan perubahan terhadap perilaku itu? Nah, kalau dalam rumusan saya, perubahan perilaku itu hanya dilakukan dengan dua hal, hanya bisa dilakukan dengan dua hal. Satu adalah penegakan hukum, yang kedua adalah soal pendidikan dasar. Soal pendidikan dasar itu ya mulai dari PAUD, dari SD, SMP, ya harus itu kita benahi. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya adalah bukan lagi soal apakah kita siap atau tidak siap dengan new normal, tapi pertanyaannya adalah pemerintah, terutama pemerintah kabupaten dan kota itu, sudah siap belum dengan protokol teknis tentang new normal ini? Misalnya di dunia pendidikan itu, bagaimana cara pengaturan anak-anak SD, anak SMP, anak SMA dan seterusnya. Itu yang mesti dipikirkan dari sekarang. Jadi hal-hal teknis lagi, bagaimana penerapan new normal itu ketika mulai diberlakukan pasca tanggal 29 itu langsung jalan, langsung berlari, dan tidak lagi bicara tentang ceramah-ceramah seperti yang disebut-sebut tadi itu gitu. Jadi betul-betul kita sudah bicara secara teknis bagaimana atau apa yang harus kita lakukan begitu tanggal 29 itu selesai. Dan saya dengar juga tadi saya baca di beberapa media online itu katanya memang Pak Gubernur hasil pertemuan tadi itu sudah mengarah bahwa PSBB tidak akan diperpanjang, tapi kita masuk dalam yang disebut dengan new normal itu. Jadi Pak Moderator dan Bapak dan Ibu sekalian, semestinya sekarang pemerintah itu seperti Pak Wali Riza, pemerintah mesti menyiapkan secara teknis bagaimana kita menghadapi new normal yang hampir sudah pasti kita alami pasca tanggal 29 ini. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Miko. Menarik juga karena kalau mengatur masyarakat yang puluh ratusan ribu ini susah juga. Tapi kita tes juga sepertinya Pemda ini mampu tidak mengatur instansi-instansi yang vertikal berada di bawahnya dalam pelaksanaan new normal ini. Nah, ini tes case juga nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan tertulis. Ya. Bertanya tuh. Halo, sebentar ini ada yang sudah kita catat pertanyaan ini Pak Mbak Rizal, silakan. Halo. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, menarik sekali diskusi pada malam hari ini tentang new normal, khususnya untuk Provinsi Sumatera Barat. Saya pikir saya langsung ke poinnya saja untuk mempersingkat waktu. Tadi Pak Andre dari DPR mengatakan tentang bantuan langsung tunai. Saya pikir BLT itu perlu diberikan ke masyarakat, namun harus dengan catatan. Artinya pemerintah juga harus menyampaikan bahwasannya memang BLT itu peruntukannya untuk apa. Artinya memang masyarakat membelanjakan bantuan langsung tunai itu adalah misalnya untuk kebutuhan pokok mereka. Kemudian yang kedua, dalam rangka persiapan new normal, hal yang harus diperhatikan adalah misalnya bagaimana kita di Sumatera Barat melakukan gerakan semacam gerakan solidaritas, membangun kesadaran sosial, khususnya kan hal ini tidak cukup hanya dibebankan kepada pemerintah. Artinya ada civil society lain yang bisa berperan untuk hal ini. Misalnya dengan contoh bagaimana kita mendorong supaya dana-dana sosial seperti zakat,
infak, sedekah dan wakaf itu perlu didorong baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada pihak-pihak yang berdampak langsung terhadap khususnya kegiatan ekonominya yang katakanlah yang kritis, dan itu juga harus menjadi catatan bagi pemerintah, harus ada data. Artinya memang ini bagian dari paket kebijakan pemerintah yang lainnya, artinya usaha-usaha masyarakat yang kritis, yang katakanlah UMKM, itu juga bisa diberikan semacam bantuan agar supaya ada kebangkitan dari usaha tersebut. Dan kemudian selanjutnya adalah perlu juga memberikan itu tadi literasi, pemahaman apa itu PSBB, kemudian apa itu new normal, kemudian bagaimana kita mengemasnya hal ini supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Novel tadi, masyarakat betul-betul memahaminya dengan baik dan efektif sehingga dia berperilaku seperti apa yang harusnya diharapkan terhadap new normal tersebut. Kemudian yang terakhir, poin yang ingin saya sampaikan adalah penting bagi kita untuk menggunakan teknologi apakah katakanlah dalam bentuk platform digital, kemudian medsos, dalam hal mensosialisasikan seluruh kebijakan yang terkait dengan new normal. Mungkin itu saja Pak Moderator. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Selanjutnya kita minta kepada Dr. Imradil Catra. Silakan Pak M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf saya tidak bisa menampilkan video karena kalau saya tampilkan video jaringan saya langsung terganggu. Saya sudah mendengar dari tadi baik dari Pak Wali Kota Payakumbuh, Pak Datuk Riza Palepi, Datuk Febi, juga dari Bung Andre, terus juga dari peserta webinar yang lain. Saya kira gagasannya bagus-bagus ya, mantap-mantap. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa saya komentari. Tapi saya tadi sudah buat sedikit catatan, rencana mau saya kirim. Begini ya, bagi saya sendiri neonormal itu sesuatu yang multitafsir. Pertanyaan saya adalah apakah masyarakat itu mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah dengan new normal? Yang pasti new normal itu adalah kosakata yang tidak berasal dari Indonesia. Ya. Saya kira ini terminologi yang dibuat dari luar sana, mungkin WHO atau apalah. Ya. Kemudian juga sebaliknya, apakah pemerintah mengerti nggak apa yang dipikirkan oleh masyarakat sekarang ini? Nah, di kalangan masyarakat sendiri juga bermacam-macam tafsir terhadap new normal ini. Ada yang menganggapnya wajar harus begini gitu ya, karena kita juga butuh hidup. Sampai kepada anggapan yang mengatakan bahwa new normal ini sama dengan herd immunity, artinya mengorbankan manusia untuk ekonomi. Biarlah banyak yang mati, yang penting ekonomi kita jalan. Itu ada anggapan-anggapan seperti itu. Jadi sangat beragam. Nah, di kalangan pemerintah, saya kira juga tidak kalah serunya perbedaan pandangan ini. Karena debat-debat itu akan terjadi seperti hal sebelumnya. Di dalam PSBB juga, antara pemerintah sendiri tidak ada kesepahaman tentang konsep ini. Nah, kita seharusnya mulai dari kesamaan definisi situasi. Jadi pemerintah memahami hal yang sama dengan apa yang dipahami oleh pemerintah. Ini yang akan mengantar kita kepada persamaan persepsi. Jadi jangan mengulangi lagi sejarah PSBB yang kemudian akhirnya saling menyalahkan. Pemerintah mengeluhkan perilaku masyarakat mada, kurang karya kepalo dan segala macam. Sementara masyarakat juga mengeluhkan kebijakan pemerintah, ya kan? Akhirnya tidak ketemu di satu titik, satu ke utara, satu ke selatan. Nah ini jelas pada akhirnya kita tidak tahu apakah PSBB itu gagal atau sukses. Ada yang mengatakan gagal, ada yang mengatakan sukses. Ya dua-duanya, ya dua-duanya campuran antara sukses dan gagal. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya harusnya pemerintah mampu mendominasi definisi ini. Kenapa? Karena pemerintah punya uang, punya orang, dan punya otoritas.
Tapi kan kenyataannya tidak mampu. Ini yang saya keluhkan dari awal sebetulnya, karena komunikasi pemerintah itu terlalu lemah. Sistem komunikasinya tidak jelas. Ya, tidak ada konsep tentang sistem komunikasi yang dibangun. Padahal ini kita mau perang nih, ya kita mau perang dengan COVID, tapi sistem komunikasinya bagaimana? Kacau balau. Ya, karena itu saya menyarankan kita dudukkan dululah definisi new normal ini, terutama di kalangan pemerintah. Jangan masyarakat pula yang mendefinisikan ini. Pemerintah yang dulu menetapkan ini. New normal itu seperti apa? Ya kan? Harus ada konsep yang jelas. Kemudian persiapkan segala sesuatunya. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan new normal ini? Kemudian bagaimana perencanaan komunikasinya? Peraturan-peraturan apa? Sistem pengawasannya seperti apa? Pendeknya protokolnya itu harus komplit gitu ya. Harus komprehensif. Jelas. Jangan dibiarkan mengambang-ambang kemudian ditarik kemana-mana. Nah, saya setuju dengan Pak Datuk Riza Palevi tadi, Wali Kota Payakumbuh. Kita jangan buru-buru lah, supaya PSBB itu tidak mengulangi PSBB yang nasibnya tidak menentu. Ya, lebih baik kita mundur sesaat ya untuk merumuskan kembali new normal itu sebenarnya bagaimana supaya antara pemerintah sendiri, antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu tidak ada perbedaan pendapat lagi. Sudah jelas itu, ya tujuannya sudah jelas, langkah-langkahnya sudah jelas. Gitu. Nah, kemudian saya merespon lagi Pak Datuk Riza Palevi tadi mengatakan ini masalah cara berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau hal ini mestinya kan tanyalah ke ahli komunikasi bagaimana caranya. Tapi setahu saya orang komunikasi nggak pernah disapa selama ini tuh, ya nggak pernah diajak untuk ikut gitu. Yang ada cuma orang-orang komunikasi yang ikut-ikut nimbrung daripada tidak dipedulikan betul. Itu aja komentar saya Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, ada yang hadir juga dari Malaysia, Pak Amrianto. Selamat bergabung. Selanjutnya kita minta pada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi Nafis. Halo Pak Dedi. Pak, halo. Ya. Ya, silakan. Silakan. Akmal Pak Iwan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Yang terhormat Bapak-bapak semua, Bapak dari Pak Haji Febi, Pak Wali Kota Payakumbuh, Pak Andre, dan Bapak-bapak yang tidak bisa disebut nama. Jika Anda mungkin melihat dari judul, membaca dari judul acara ini, New Normal Life. Ada live di belakangnya. Biasanya kita akan nyebut cuma new normal saja. Nah, kalau new normal ya itulah sifatnya lebih normatif. Saya lihat itu seperti soal masker, soal jaga jarak, soal cuci tangan dan sebagainya, dan aturan-aturan dari PSBB. Tapi kalau sudah pakai live di belakangnya ini sudah mengarah kepada kehidupan baru, masalah hidup ini, jangka pendek, jangka panjang, menengah dan panjang. Nah, dalam hal ini saya ingin flashback ke belakang bahwa kita sebenarnya sudah sering mengalami new normal baru. Sejak kita bersepakat menjadi bagian dari Republik Indonesia ini, kita sudah memasuki new normal. Nah, ketika itu kita sebut new normal kita itu adalah pada masa Orde Lama, terjadi pertempuran PRRI. Utamanya itu adalah karena persoalan kesejahteraan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke new normal yang baru yang kita sebut dengan Orde Baru. Nah, dalam Orde Baru ini yang terjadi adalah kita seperti terikat kepada unsur-unsur feodalisme. Dari feodalisme ini muncul lagi persoalan sehingga apa yang kita malah dari pemerintah sendiri mengharapkan terpecahnya yang dilakukan pemerintah adalah terpecahnya nagari-nagari menjadi desa. Itu demi mendapatkan uang dari pemerintah pusat. Bandes kalau saya tidak salah namanya dulu. Nah, sehingga terjadi sesuatu
perubahan-perubahan sosial di tengah masyarakat yang tidak kita ingini. Malah muncul juga namanya nama-nama negari, nama-nama jorong berubah menjadi yang di Indonesia rayakan. Sungai Sari, jadi apa dia tuh namanya? Sungai Susah apa tuh namanya? Seperti itulah, Parak Karambia menjadi Parak Kerambil, kan lucu itu. Nah, terus kemudian setelah masuk di Orde Reformasi, kita ingin juga terjadi new normal baru. Terjadi juga new normal baru, tapi persoalannya muncul lagi secara politik kita itu one man one vote. Dan bertempur pula antara wali nagari dengan Nini Mama. Nah, jadi kita tidak pernah menghadapi suatu kehidupan yang baru yang seharusnya bisa membangkitkan Sumatera Barat ini lebih berperan ke hal-hal yang lebih baik yang bisa membantu Republik ini yang lagi susah. Harusnya kita mampu. Tetapi karena terjadi suatu new normal baru, new normal yang akhirnya menyebabkan abnormal, ya kita akan begini-begini saja terus. Nah, sekarang momentumnya. Momentum dari new normal yang diharapkan sekarang ini seperti apa? Apakah kita harus tetap menyerah kepada kondisi keadaan yang selalu membuat harapan-harapan baru yang kemudian menjadi situasi yang tidak abnormal di dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga kita itu sendiri tidak mempunyai kemandirian seperti apa yang kita harapkan ketika kita masuk ke dalam republik ini. Nah, ini Pak Dedi, fokus diperpendek aja, waktu kita terbatas. Nah, ini yang perlu dituntaskan seperti kata Pak Ember Ali Cakra tadi, bahwa harus jelas itu new normal kita ini arahnya kemana, apakah sekadar untuk menormalkan seperti PSBB atau ingin menormalkan seperti kehidupan kita yang bisa membuat kita itu bisa mandiri, kita bisa membantu Republik ini dengan baik gitu. Nah, ini kan tentu keputusan politik yang kita perlukan. Keputusan politiknya kebetulan ada Pak Andre Rosiade di sini yang di DPRD, ada Pak Febi di DPRD. Nah, ada Pak Wali Kota juga nih, taruhlah mewakili seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat. Nah, ini yang perlu diperjelas. Ya, demikian kira-kira dari harapan saya Pak Irwan. Terima kasih Pak Dedi. Terakhir kita minta pada Pak Akmal Tulas sebagai penanya. Silakan Pak Akmal Tulas. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada 4 persoalan ya dalam soal wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah soal sosialisasi. Termasuk sosialisasi tentang wabah ini sendiri itu juga kurang dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua soal PSBB juga kurang dimengerti oleh masyarakat. Dan sekarang muncul lagi istilah new normal. Jadi sosialisasi ini yang nggak sampai ke tengah-tengah masyarakat, yang pertama. Yang kedua itu soal konsistensi kebijakan pemerintah. Ini yang membuat masyarakat kurang percaya dengan PSBB ini, sehingga banyak yang keluar rumah. Itu yang kita lihat. Karena kebijakan pemerintah tiap sebentar berubah, khususnya pemerintah pusat. Jadi kepada Pak Andre kita mohon untuk mempreser pemerintah pusat itu agar membuat kebijakan itu yang konsisten ke bawah. Yang ketiga itu soal partisipasi masyarakat. Jadi ini yang kurang dilibatkan. Jadi yang untuk sebuah kebijakan tersebut lebih banyak melibatkan pimpinan daerah. Sementara stakeholder-nya kurang dilibatkan. Itu yang saya rasakan. Mana tahu ada ide-ide gagasan yang lebih baik dari masyarakat yang perlu dijalankan oleh pemerintah. Yang keempat itu desain new normal ini sendiri. Itu kan soal. Kalau saya melihatnya itu adalah sebuah eksperimen. Tapi eksperimennya eksperimen nyawa ini. Jadi kalau harus hati-hati seperti dibilang Pak yang narasumber tadi, perlu ada kajian yang mendalam. Karena kalau salah-salah nanti ya
korban nyawa, itu kan lebih berbahaya. Mungkin demikian dari saya, Akmal Tulas dari Bukit Tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akmal Tulas. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah beberapa orang penanggap tadi terkait dengan perlu untuk mendudukkan konsep ini. Karena waktu kita juga terbatas, kita minta untuk closing testimoni dari para narasumber kita. Pertama kita minta kepada Pak Reza. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mungkin saya tidak banyak yang disampaikan. Pertama, berharap pemerintah itu ketika menyampaikan konsep new normal ini, setidaknya dia bisa merinci minimum requirement-nya apa. Yang seperti dikatakan tadi oleh DAIC, DAM, itu harus jelas apa nih barang gitu kan. Nah, biasanya rumit kalau diterjemahkan dengan satu kalimat, tapi mungkin bisa diberikan kriteria minimum requirement-nya apa. Nanti kami di daerah tinggal menambahin lah kalau perlu, sesuai dengan kondisi daerah. Tapi secara nasional requirement itu harus ada apa. Kemudian inilah yang kami maksud sebuah statement yang lugas dan tidak multitafsir, yang bisa dicerna oleh masyarakat yang tidak berpendidikan pun sekalipun. Sehingga kita gampang menyampaikannya ke bawah nanti. Nah, yang kedua, kita berharap new normal ini bertahap. Jadi ada fase-fasenya. Nah, saya melihat di beberapa WA itu ada ceritanya fase tanggal sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai sekian. Jujur saya itu nggak setuju. Kita lebih setuju kalau bisa fase itu biarlah fase itu daerah yang melakoninya gitu. Dengan melihat keadaan di lapangan. Pemerintah cukup memberikan rambu-rambu. Sehingga kebertahapan ini bisa membangun sebuah cara yang tidak berisiko tinggi gitu, harapan kita. Walaupun berisiko dimanapun ada, tapi harapan kita di sana. Dan terakhir barangkali mungkin ini harapan kami sebagai orang yang di bawah gitu ya, wali kota dan bupati itu kan mengambil keputusan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, kami berharap ya masukan teman-teman sangat berarti sebenarnya bagi kami. Kadang-kadang kita bekerja sudah pusing sendiri gitu. Kadang-kadang itu kita alami. Tekanan itu tinggi, masalah banyak, semua berat lah terasa oleh kita. Karena mumet kita gitu. Hari ini juga saya isolasi ini sebenarnya. Nah, mungkin dengan komunikasi seperti ini, keluh kesah, ya mungkin kalau sebagai pemimpin mungkin berkeluh kesah itu dikurangi lah ya. Tapi setidaknya kadang-kadang memang kami membutuhkan masukan, apakah juga mungkin sekedar say hello, kemudian cerita jadi inspirasi, termasuk malam ini. Buat saya malam ini banyak inspirasi yang bisa saya serap gitu ya. Nanti akan saya bicarakan dengan staf di lapangan, ini ada cerita begini, gimana? Nah, begitu kan. Nah, ini adalah bagian dari kadang-kadang di luar langkah strategis, taktis kita itu kadang-kadang kan membutuhkan inovasi di lapangan. Nah, inilah yang membuat kami tetap bisa hidup, tetap bisa bekerja dan bekerja tetap dalam koridor yang jangka waktu yang agak panjang, ibarat orang lari maraton, kita bisa menjaga ritme kita, performa kita, walaupun waktunya agak panjang gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi konsen kita bersama. Dari saya sekian saja, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, teman-teman semua, kakak-kakak, udah-udah, adik yang ada di sini atau sejawat yang telah memberikan banyak inspirasi dan masukan kepada kami. Terima kasih.
Sekian saja Pak Irwan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk. Kemudian kita minta pada Pak Febi. Jadi mungkin ini tata cara hidup normal dengan standar kesehatan pandemi COVID-19. Kita dari tadi sudah diskusi bahwasannya hanya dengan satu kata new normal saja kita ini punya cara pandang yang berbeda. Tapi saya yakin apa yang menjadi harapan pemerintah adalah bagaimana kehidupan kita terus berjalan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu saja dengan standar kesehatan COVID yang telah ditetapkan pemerintah. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini tentu saja menjadi bahan masukan, karena banyak akademisi pada malam hari ini, tentu saja mungkin setelah ini juga akan menulis pokok-pokok pikirannya, baik itu di media cetak ataupun media elektronik, bahwasanya tata cara hidup normal dengan standar kesehatan di Sumatera Barat ini perlu mempertimbangkan tentang nasib hidup orang banyak, khusus di bidang pendidikan, agar bahwasanya juga memberikan ruang-ruang tidak dipukul rata atau disamaratakan untuk anak usia dini dengan yang sekolah menengah atas ataupun perguruan tinggi. Kemudian tentu saja kita berharap bahwasanya kalau tadi banyak ada yang disampaikan dari anggota DPR RI Komisi 6 bahwasanya didorong pemerintah agar bantuan itu tidak dalam bentuk sembako tapi menjadi dana bantuan langsung tunai. Dan memang ini juga momentum perilaku baru yang selama ini masyarakat di daerah tidak punya rekening, akhirnya bisa memiliki nomor rekening. Kenapa? Bantuan langsung tunai itu diberikan melalui Himbara atau himpunan bank pemerintah. Saya melihat ada beberapa contoh kemarin BLT Dana Desa di Kota Pariaman itu tidak diserahkan tunai kepada masyarakat penerima dana desa BLT, tapi diberikan melalui rekening. Jadi di sana itu ada dua, dana BLT Dana Desa diberikan melalui Bank BNI, sementara BLT dana dari APBD kota diberikan melalui BRI. Dan ini juga artinya menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain agar mendorong masyarakat kita menjadi digitalisasi. Mungkin yang selama ini kita terbiasa jual beli tunai ataupun bertransaksi tunai, mudah-mudahan dengan hikmah COVID-19 ini sudah banyak yang sudah melakukan pembayaran itu mulai imani. Mudah-mudahan saja apa yang kita alami di PSBB ini menjadi referensi kita untuk menjalani tata cara hidup normal dengan standar kesehatan COVID-19 ini bisa lebih baik lagi. Demikian saja, terima kasih untuk perhatian semuanya, dan terima kasih untuk moderator yang telah memfasilitasi meeting malam ini, diskusi malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Febi. Kemudian kita minta kepada Pak Andre untuk closing testimoni beliau. Silakan Pak Andre. Ya, baik, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi, saya tidak ingin mau banyak bicara ya. Pertama, sebagai anggota DPR RI, kami sebagai salah satu dari 14 anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin bisa membantu meringankan beban masyarakat. Itu komitmen kami. Lalu yang kedua adalah menurut kami ekspos media itu adalah bagian pertanggungjawaban kepada publik bahwa anggota DPR RI atau pejabat yang dipilih oleh mereka harus menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Mungkin ada yang kaget ya, ternyata bisa loh anggota DPR RI bekerja, menyumbang, bisa saring membantu masyarakat, kok dulu nggak ada, sehingga mungkin banyak yang kaget. Itu satu ya. Yang kedua adalah sebagai anggota DPR RI, insya Allah meskipun saat ini dalam masa reses sampai tanggal 15 Juni, kami Andre Rosiade komitmen
sebagai anggota Satgas lawan COVID DPR RI, mulai besok seluruh pertanyaan bapak-bapak tadi soal pendidikan, soal sekolah, ya kami akan bertemu mudah-mudahan insya Allah besok dengan Menteri Pendidikan. Kita akan tanyakan langsung dengan Mas Nadiem apa protokol Kementerian Pendidikan untuk menghadapi masa sekolah yang akan dibuka nanti. Apakah hanya cukup SMA yang sekolah langsung di sekolah atau SD, SMP dan juga TK cukup belajar dari rumah. Lalu juga besok kita akan ke Menteri Kesehatan juga. Jadi kami akan berkeliling ke seluruh menteri yang ada sehingga pertanyaan kegelisahan dari bapak-bapak, ibu-ibu dan udah sekalian tadi yang menyatakan bahwa minta protokol yang jelas, protokol yang konkret dan tidak berubah-ubah itu akan kami pertanyakan dan kami akan kawal dan kami akan pastikan supaya benar-benar kalau memang kita harus menghadapi ya pelonggaran PSBB atau PSBB sudah ditiadakan, pemerintah itu harus punya protokol yang resmi, protap yang resmi yang bisa kita pergunakan di seluruh Indonesia dan kita semua komitmen dan konsisten dalam mengikuti protokol yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah sebagai orang yang diamanahkan oleh masyarakat Sumatera Barat, kami akan terus bekerja melayani Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin kami tidak bisa melayani Bapak dan Ibu semua, tapi kami akan terus berusaha bekerja keras melayani Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas undangan dari moderator dan Bapak dan Ibu sekalian juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak pembicara yang lain dan juga para penanya. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera bisa berlalu dan Indonesia bisa pulih kembali dan khususnya Sumatera Barat, provinsi yang kita cintai, bisa bangkit kembali dan juga cepat yang menjadi positif segera bisa sembuh. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi ya, saya ke bandara H-1 sebelum Lebaran ya, saya menemui langsung TKI kita yang baru pulang dari Taipei. Jadi memang ya teman-teman yang baru pulang dari luar negeri itu semuanya tadi Pak Wali Kota itu dibawa ke Wisma Atlet ya untuk dikarantina. Kecuali ya teman-teman yang mempunyai surat keterangan melaksanakan PCR di luar negeri. Jadi memang intinya apa? Semuanya terus berbenah, semua terus memperbaiki. Mudah-mudahan ya sekali lagi ya kita berupaya semaksimal mungkin. Kami akan kawal betul ya protokol kesehatan ini benar-benar bisa konsisten. Jadi kalau ada apa-apa kita akan kawal dan kita pastikan menteri-menteri benar-benar konsisten dalam bersikap dan pemerintah pusat juga berkonsisten dalam bersikap. Kalau tidak nanti kami akan kritik di DPR nanti. Dan harapan saya Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati Sumatera Barat, terbukalah bersama rakyat. Saya yakin masyarakat Sumatera Barat bisa diajak bicara bayo-yo. Betul kata Bang Miko tadi, bahwa permasalahan awak, masalahnya soal perilaku. Tapi percayalah insya Allah, kami punya keyakinan kalau pemimpin mau bicara bayo-yo di masyarakat, insya Allah masyarakat luar pasti menurut. Insya Allah. Terima kasih atas undangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza Palepi, kemudian Datuk Febi, kemudian juga Pak Andre. Alhamdulillah pada malam ini acara yang didukung oleh bakaba.co, kemudian sumbertime.com, kemudian juga langsung live di YouTube maupun Facebook. Artinya memang kita butuh informasi yang pasti terkait dengan PSBB maupun model yang akan ditampilkan oleh pemerintah ini dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Masyarakat butuh makan, mereka butuh bersosialisasi dalam kepentingan ekonomi mereka. Oleh karena itu memang kebijakan yang diambil pemerintah ini kita harapkan benar-benar menjadi solusi. Tapi tentu tetap harus memperhatikan juga kebutuhan lokal masing-masing daerah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, mudah-mudahan beliau sampaikan ke pemerintah pusat, ke menteri-menteri, bahwa setiap daerah itu punya local wisdom. Mereka punya karakteristik sendiri-sendiri, yang oleh karena itu
mesti harus kita coba juga untuk melakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh bangsa ini. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak sempat saya sapa ataupun menerima pertanyaan-pertanyaan, tapi pada intinya kita mudah-mudahan mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, kemudian Datuk Pebi, kemudian juga Pak Andre, Pak M, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Moga-moga acara ini menjadi berkah bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Reza. Makasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.